Pernah kepikiran nggak gimana caranya pikiran kita itu bisa ngebangun realitasnya sendiri? Kadang-kadang realitas itu bisa jauh banget bedanya dari dunia yang kita lihat sehari-hari. Nah, kali ini kita bakal coba masuk dan ngintip arsitektur keyakinan yang paling dalam dan jujur aja paling membingungkan. Dan ini dia, pertanyaan utamanya. Gimana coba sebuah pikiran bisa menciptakan realitasnya sendiri? Ini bukan sekedar pertanyaan soal psikologi loh. Ini tuh nyentuh ke inti dari gimana kita semua memahami dunia ini. Sering banget kan kita dengar orang bilang delusi itu cuma salah paham yang kelewat keras kepala. Tapi kita bakal lihat bareng-bareng kalau ini tuh bukan soal opini sama sekali. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal adanya semacam kerusakan di sistem pemproses realitas di dalam otak kita. Oke, jadi biar jelas dari awal ya. Delusi itu bukan cuma keyakinan yang salah. Ini lebih ke hasil dari semacam korsleting di otak. Otak jadi gagal membedakan mana yang beneran nyata di luar sana dan mana yang cuma ada di dalam pikiran. Filter antara dunia internal dan eksternal itu rusak. Nah, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih delusi itu jauh lebih kompleks dari sekedar salah paham? Kutipan ini ngena banget. Jadi intinya masalahnya itu bukan di keyakinannya. Mau seaneh atau sekonyol apapun kedengarannya, masalah utamanya itu ada di sistem atau mesin di dalam otak yang tugasnya ngecek, ini beneran nggak sih? Nah, mesin pengecek itu yang lagi rusak. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya mesin penyaring realitas ini bisa sampai rusak? Yuk kita intip mekanisme otak di baliknya. Ada teori yang keren banget buat ngejelasin ini. Namanya teori dua faktor. Simpelnya ada dua langkah. Langkah pertama, ada sesuatu yang aneh terjadi, entah itu sensasi fisik atau pengalaman yang nggak biasa. Langkah kedua, dan ini nih kuncinya, sistem evaluasi di otak kita gagal tugas. Dia nggak bisa nolak penjelasan yang super nggak logis sekalipun. Coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Pemicunya sama persis loh, rasa panas di kepala. Tapi lihat deh kesimpulannya. Otak yang sehat mikir, mungkin cuma capek atau kurang tidur. Tapi otak dengan delusi langsung lompat ke kesimpulan, wah, alien nembakin laser ke kepala gue. Nah, disitulah letak kegagalan evaluasinya. Beda banget kan? Keyakinan-keyakinan keliru ini tuh punya banyak wajah. Bentuknya macam-macam banget. Ada yang kedengarannya, ya mungkin aja terjadi. Sampai yang bener-bener di luar akal sehat. Yuk, kita kenalan sama beberapa di antaranya. Nah, di dunia medis, ini dibagi dua, biar gampang. Ada yang namanya non-bizarre, artinya keyakinan itu salah, tapi ya secara teori mungkin aja terjadi. Misalnya, yakin lagi diikutin polisi. Tapi ada juga yang bizarre, yang artinya secara fisik dan budaya itu mustahil banget. Contohnya itu tadi, organ dalamnya diganti mesin tapi nggak ada bekas lukanya sama sekali. Udah di luar nalar. Tapi kadang-kadang delusi ini jadi super spesifik dan aneh. Siap-siap karena kita akan masuk ke beberapa sindrom yang paling langka dan ya bikin geleng-geleng kepala. Gimana rasanya kalau kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa orang yang paling kamu sayang, pasanganmu, orang tuamu, itu sebenarnya udah diganti sama penipu yang mukanya sama persis. Nah, itulah inti dari sindrom Capgras. Mengejutkan kan? Lalu ada sindrom Fregoli, ini kayak hidup di film konspirasi. Orang yang mengalaminya percaya kalau banyak orang yang dia temui itu sebenarnya cuma satu orang yang sama, yang lagi nyamar terus-terusan, dan biasanya punya niat jahat. Dan yang mungkin paling ekstrim dari semuanya, sindrom Cotard atau walking corpse syndrome. Pengidapnya benar-benar percaya kalau mereka itu udah mati, lagi membusuk atau bahkan udah nggak punya organ dalam. Ini nunjukin betapa jauhnya seseorang bisa terputus dari realitas. Melihat pengalaman-pengalaman se-ekstrim itu, kita pasti jadi bertanya-tanya kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka? Yuk kita gali akar biologisnya. Secara garis besar ada dua tersangka utama. Pertama, dopamin yang berlebihan. Bayangin dopamin itu kayak stabilo di otak. Kalau kebanyakan, semua hal, bahkan yang paling sepele sekalipun jadi ditandain sebagai super penting. Kedua, bisa juga karena ada kerusakan fisik, terutama di lobus frontal kanan, bagian otak yang jadi mesin evaluasi yang kita bahas tadi. Nah, ini poin yang penting banget buat diingat. Delusi itu cuma gejala, bukan penyakitnya. Sama kayak demam, itu kan gejala, penyakitnya bisa macam-macam. Delusi ini bisa jadi gejala dari kondisi seperti skizofrenia, gangguan delusional, atau gangguan bipolar.
Oke, setelah kita tahu semua itu, pertanyaan selanjutnya kan, terus gimana? Apa ada jalan untuk pulih? Tentu ada. Sekarang kita bahas gimana cara penanganannya. Pendekatannya itu multilapis, nggak bisa cuma satu cara. Pertama, tentu ada obat-obatan, biasanya antipsikotik, buat bantu nyeimbangin lagi kimia di otak. Kedua, ada terapi, salah satunya CBT-BT. Di sini, pasien dibantu buat nguji realitas pelan-pelan dan ngurangin rasa cemasnya. Kuncinya bukan ngajak debat keyakinannya, itu percuma. Tujuannya adalah ngelola dampaknya. Kadang kalau delusinya membahayakan, ya perlu rawat inap. Tunggu dulu. Sebelum kita tutup, ada satu lagi nih perbedaan yang super penting buat dipahami, biar nggak salah kaprah. Jadi apa yang bukan delusi? Nah, disinilah konteks jadi raja. Kalau sebuah keyakinan itu sifatnya personal, unik, dan gak dianut sama kelompok sosial atau budayanya, itu bisa jadi delusi medis. Tapi, kalau keyakinan itu dianut secara luas sama satu komunitas, budaya, atau agama tertentu, itu nggak bisa diklasifikasikan sebagai delusi. Jadi ini bukan soal aneh atau enggaknya, tapi soal personal atau komunal. Jadi setelah tahu semua ini, kita kembali ke pertanyaan ini. Gimana caranya kita bisa jadi lebih berempati? Dengan ngelihat delusi bukan sebagai pilihan atau sikap keras kepala, tapi sebagai akibat dari mesin otak yang lagi nggak beres, mungkin kita bisa mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan mereka yang sedang berjuang melawannya.